Saudara-saudari terkasih, pada hari yang ke-40 sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah mengapa sampai dengan hari ini, pada hari yang ke-40 sesudah Paskah, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Pada tahun 2026, kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan pada tanggal 14 Mei nanti. Pada minggu ini, Minggu Paskah yang kelima, meskipun kita belum merayakan Hari Raya Kenaikan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan mulai memberikan bocoran tentang hal itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Tuhan Yesus itu naik ke surga? Kenapa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita saja di dunia terus? Firman yang akan kita dengarkan pada minggu ini akan memberikan bocoran sedikit-sedikit. Maka mari kita mengintip sabda yang akan kita dengarkan pada minggu ini dalam Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Mari kita mulai mengintip bacaan Injilnya yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1-12. Untuk memahami Yohanes 14, kita baiknya tahu dulu isi dari Yohanes 13. Yohanes 13 berisi kisah perjamuan malam terakhir, versinya Injil Yohanes. Ada beberapa hal yang dikisahkan dalam Yohanes 13. Peristiwa pertama yang paling terkenal dan selalu dibacakan sebagai Injil dari Kamis Putih, yaitu Yesus membasuh kaki para muridnya. Selain itu, di dalam Yohanes 13 juga Yesus mengatakan bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia. Dan kita tahu bahwa pengkhianat ini adalah Yudas Iskariot. Selain itu juga Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi dan ke tempat di mana dia pergi, para muridnya tidak bisa ikut. Selain itu yang tidak kalah mengejutkan adalah Yesus sudah memprediksi bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, saudara-saudari, kejadian-kejadian yang disebutkan barusan, itu semuanya kejadian yang membuat para murid bingung. Nah, dengan pengetahuan itu, sekarang mari kita membaca Yohanes 14 ayat 1-12. Yesus berkata kepada para muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku." Karena kita sudah mengetahui kurang lebih isi Yohanes 13, maka kita bisa memahami mengapa Tuhan Yesus tiba-tiba berbicara, "Janganlah gelisah hatimu." Karena kita sudah tahu tadi, background story-nya, latar belakangnya, para murid baru mendengar hal-hal yang membingungkan dari Tuhan Yesus, sehingga suasana yang terbangun adalah suasana yang membingungkan, takut, bahkan mungkin menggelisahkan. Dengan demikian, dalam ayat yang pertama, Tuhan Yesus ingin memberikan ketenangan kepada para muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Mari kita perhatikan saudara-saudari. Tuhan Yesus menyatukan 2 statement. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dari sini kita bisa menangkap kode bahwa Tuhan Yesus itu sehakikat dengan Allah. Karena dia mensejajarkan antara Allah, maksudnya adalah Bapa, dengan dirinya sendiri. Mengapa kok Tuhan Yesus sehakikat dengan Allah? Tentu saja, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Rumah itu merupakan simbol dari relasi yang dekat, relasi yang intim. Maka kalau dikatakan rumah Bapa, berarti di dalam rumah Bapa itu kita mengalami relasi yang sangat dekat, yang sangat intim dengan Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Apakah dengan demikian berarti Tuhan Yesus mencari bahan-bahan material bangunan lalu kemudian membangun sebuah rumah supaya kita bisa dekat dengan Bapa? Tentu saja bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, itu adalah Yesus akan memulihkan relasi yang rusak antara manusia dengan Allah. Emangnya sebelumnya relasinya rusak? Jawabannya adalah iya. Rusaknya karena dosa. Nah, Tuhan Yesus ingin memulihkan relasi yang rusak karena dosa itu. Dia memikul salibnya sampai ke Kalvari, wafat di salib untuk menebus dosa dunia. Maka sekarang kita bisa memahami mengapa Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu." Artinya Tuhan Yesus akan pergi untuk memulihkan relasi kita dengan Allah dengan cara menebus dosa kita di salib. Sehingga kita punya relasi yang dekat lagi dengan Allah.
Perlu kita ketahui bahwa peristiwa di dalam Yohanes 14 ini terjadinya sebelum wafatnya Tuhan Yesus. Ini adalah pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum memasuki penderitaannya. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau mau ditafsirkan secara rohani, ini adalah janji Tuhan Yesus untuk datang lagi yang kedua kalinya sebagai hakim dan raja, yaitu pada akhir zaman. Yang paling penting dari ayat ini adalah kata-katanya Tuhan Yesus di bagian akhir ayat. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat menginginkan kita tinggal bersamanya dalam kehidupan kekal. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini adalah statement yang membingungkan. Kalau kita jadi para murid, mendengarkan Tuhan Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Mungkin kita akan bingung, emangnya jalannya kemana ya? Nah, itulah yang tercatat dalam ayat yang kelima. Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan Thomas ini mewakili pertanyaan kita. Tapi pertanyaannya Thomas ini adalah pertanyaan yang penting, pertanyaan yang jujur. Dan kejujuran Thomas sebetulnya juga bisa kita teladani dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Kita tidak berpura-pura mengerti kalau kita mengalami kebingungan. Justru karena sifat polosnya Thomas, maka Tuhan Yesus memberikan penjelasan dalam ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata, aku akan menunjukkan jalan ke sana. Tidak demikian. Yang Yesus katakan adalah, saya sendiri jalannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah penghubung antara kita dengan Allah. Melalui Tuhan Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa. Ini nyambung dengan apa yang dikatakan tadi dalam ayat pertama. Tuhan Yesus akan menyediakan tempat tinggal, akan memulihkan relasi antara kita dengan Allah. Kalau kita mengikuti perayaan-perayaan liturgi, di akhir setiap doa biasanya dikatakan, kami sampaikan doa ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mengapa begitu? Karena kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara kita kepada Allah. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah sang jalan. Selain itu dia juga mengatakan, aku adalah kebenaran. Maka sebetulnya, kalau mau dibuat sederhana, apa sih tugasnya menjadi seorang pengikut Yesus itu? Jawaban sederhananya adalah, teladani apa yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Karena semua yang dihidupi, semua yang dikatakan, semua yang dilakukan itu adalah yang benar. Dialah kebenarannya. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah sabda Allah sendiri. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah tindakan Allah sendiri. Dan yang terakhir Tuhan Yesus mengatakan, dia adalah sang kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini bukan kehidupan jasmani kita, bukan kehidupan fisik kita selama ada di dunia, tetapi kehidupan kekal. Ayat ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Dalam ayat yang ke-7 ini, jelas Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapa. Artinya Tuhan Yesus adalah gambaran sempurna dari Bapa. Dengan melihat Tuhan Yesus, dengan mendengarkan perkataannya Tuhan Yesus, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita sebetulnya sedang mendengarkan, sedang melihat, sedang memperhatikan apa yang Bapa katakan, apa yang Bapa lakukan. Lalu ayat yang ke-8, Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Akan tetapi pada ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ini adalah sebuah teguran, tapi dengan nada yang halus. Kamu nggak usah pengen melihat penampakan Allah yang spektakuler, karena barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku,
dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus diam di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Bapa dan Yesus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan Yesus berkata, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya, sabda Yesus adalah sabda Bapa. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini Tuhan Yesus ingin menawarkan dua level iman. Yang pertama adalah percayalah kepadaku. Artinya percayalah kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Bahwa dua pribadi Allah ini adalah satu kesatuan erat yang tidak terpisahkan. Lalu bagaimana kalau kita kesulitan untuk mengimani itu? Tuhan Yesus berkata, atau setidak-tidaknya, ini sudah yang paling minimum banget. Setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya, lihatlah apa yang sudah terjadi. Lihatlah karya-karyanya Tuhan Yesus. Lihatlah mukjizat yang Tuhan Yesus buat. Bukankah semuanya itu adalah karya-karya yang luar biasa? Pekerjaan-pekerjaan yang agung. Tidak cukupkah itu menjadi bukti bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus? Ayat ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sekali lagi di sini ditegaskan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah inti dari menjadi seorang Kristen. Pernyataan menarik yang ada dalam ayat ke-12 adalah, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa maksudnya pekerjaan yang lebih besar? Apakah ini berarti bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan membuat mukjizat yang lebih spektakuler daripada Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Mukjizat Tuhan Yesus itu udah yang paling luar biasa karena dia adalah Tuhan. Tidak mungkin kuasa manusia melebihi kuasa Tuhan. Yang dimaksud dengan lebih besar di sini itu adalah dari sisi jumlah, dari sisi jangkauan. Tuhan Yesus meramalkan bahwa para murid akan menjangkau daerah yang lebih luas untuk mewartakan kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus waktu itu berkaryanya di sekitaran daerah Timur Tengah sana, maka para murid akan tersebar ke seluruh dunia, menyebarkan berita gembira kerajaan Allah. Buktinya apa? Buktinya sekarang kita ada di sini, menerima pewartaan Injil, kita bisa menjadi Kristen, padahal kita jauh dari Timur Tengah. Itu karena siapa? Karena usaha dari para rasul dan usaha dari para penerus-penerusnya. Satu pernyataan paling penting dari ayat ini adalah pernyataan yang ada di akhir. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi yang menyebabkan para rasul bisa menyebarkan berita gembira kerajaan Allah ke jangkauan yang lebih luas, itu adalah karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Yang dimaksud dengan pergi kepada Bapa di sini adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa dengan Tuhan Yesus naik ke surga, justru para murid bisa menyebarkan pewartaannya sampai ke seluruh dunia? Tentu saja bisa. Karena dengan Tuhan Yesus naik ke surga, dia kemudian mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai para muridnya menjadi pewarta ke seluruh dunia. Dengan demikian, ini menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Justru karena Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus-Nya diutus untuk tinggal bersama-sama dengan kita, menyertai gerejanya. Justru dengan diutusnya Roh Kudus, maka setiap orang diberi kepercayaan untuk menjadi pewarta. Karya keselamatan justru berlipat ganda setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus diutus kepada gerejanya. Sekarang mari kita mengintip bacaan kedua yang diambil dari surat 1 Petrus bab 2 ayat 4-9. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Petrus menyebut Tuhan Yesus dengan simbol batu yang hidup. Batu itu biasanya digunakan untuk fondasi yang sifatnya kokoh dan tidak tergoyahkan. Akan tetapi batu itu sebetulnya adalah benda mati. Dengan menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah batu yang hidup, Petrus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah fondasi yang hidup.
fondasi yang memberikan kehidupan kepada kita. Ayat kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Petrus juga menyebut kita, orang-orang Kristen ini juga sebagai batu-batu yang hidup, yang menurut Petrus disusun untuk pembangunan suatu rumah rohani. Orang-orang Kristen itu tidak diselamatkan sendiri-sendiri. Kita dipanggil untuk berkomunitas, bersama-sama, membangun persekutuan. Itulah mengapa kita menyebut diri kita gereja, karena kita adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, bersekutu, dan bersama-sama kita berjuang supaya selamat. Inilah yang dimaksud dengan batu-batu hidup yang disusun untuk pembangunan rumah rohani. Dan Petrus berkata, rumah rohani ini digunakan untuk mempersembahkan persembahan rohani. Pada era perjanjian lama, kalau orang-orang Yahudi mau mempersembahkan persembahan rohani, maka mereka harus pergi ke bait Allah. Kemudian nanti di sana mereka mempersembahkan kurbannya. Nah, sekarang Petrus menegaskan bahwa kita nggak perlu pergi ke bait Allah. Karena tempat untuk mempersembahkan persembahan rohani itu bukan lagi bentuknya bangunan fisik, tetapi bangunan rohani yang tadi itu, kumpulan jemaat itu, yang adalah gereja itu, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Persekutuan itulah yang menjadi tempat untuk mempersembahkan persembahan rohani. Tuhan tidak lagi bersemayam di dalam suatu tempat fisik, tetapi bersemayamnya, hidupnya di dalam persekutuan jemaat. Ayat yang ke-6 dan ke-7, Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru yang sangat mahal harganya. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan ketika suatu bangunan akan mulai dibangun. Maka perannya sangat signifikan, sangat krusial. Tuhan Yesus adalah sang batu penjuru yang sangat menentukan kehidupan kita, yang menjadi fondasi dari kehidupan kita, yang menjadi fondasi dari bangunan rohani tadi, yang adalah persekutuan jemaat itu. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Maksudnya adalah batu penjuru tadi. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Artinya bagi mereka yang tidak percaya, sang batu penjuru yang mahal tadi justru menjadi batu sandungan. Kita mau memandang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kehidupan kita, atau mau memandang Tuhan Yesus sebagai batu sandungan bagi kehidupan kita. Tentu saja kita mau memilih Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kehidupan kita. Ngeri sekali kalau kita memandang Tuhan Yesus sebagai sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Di sini Petrus menyebutkan beberapa istilah. Bangsa yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah mau menganugerahkan, mau berbaik hati, memberikan keselamatan itu kepada kita. Maka kita bersyukur. Selain itu, Petrus juga menyebut imamat yang rajani. Di sini ada dua jabatan sekaligus yang disebut. Imam dan raja. Sebagai imam, tugas kita adalah menguduskan kehidupan kita. Caranya bagaimana? Lewat doa, lewat tindakan-tindakan sehari-hari yang selaras dengan kehendak Allah. Sebagai raja, kita berpartisipasi, ikut serta dalam kuasanya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa jahat. Kalau kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan punya kekuatan untuk mengalahkan kuasa jahat. Lalu Petrus juga menyebut bangsa yang kudus. Kudus itu sebetulnya berarti dipisahkan dari yang biasa-biasa. Atau dengan kata lain, yang kudus itu yang dikhususkan. Kalau kita disebut sebagai bangsa yang kudus, maka kita diajak untuk punya cara hidup yang berbeda dengan orang pada umumnya. Jangan sampai kita jadi orang yang biasa-biasa saja, yang hanya ikut tren saja. Menjadi Kristen itu menjadi berbeda dari yang lain, artinya punya kualitas yang lebih daripada yang biasa-biasa. Dan Petrus juga mengatakan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya kita adalah harta yang berharga, yang sangat berharga di mata Allah, dan Allah sungguh memelihara kita. Semua status ini, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu dianugerahkan kepada kita
dengan tujuan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan tadi itu bertujuan supaya kita menjadi pewarta. Sekarang mari kita lanjut ke bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Di dalam teks dikatakan ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi itu ada yang lahir masih di sekitar tanah Palestina, punya budaya asli Yahudi. Sementara itu, beberapa orang Yahudi ada yang terpengaruh oleh budaya Yunani. Maka di sini dikatakan ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Diceritakan bahwa dua kelompok ini agak berkonflik waktu itu. Janda-janda dari kelompok Yahudi berbahasa Yunani merasa seperti dianaktirikan dalam urusan pembagian bantuan sosial. Dan yang menjadi menarik di sini adalah justru masalah ini munculnya karena jumlah mereka lama-lama makin banyak. Jadi jumlah yang semakin banyak menuntut sistem yang semakin canggih, yang semakin memadai. Nah, lalu apa responnya para murid waktu itu? Kita lihat ayat-ayat berikutnya. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Ayat kedua ini menunjukkan bahwa para rasul itu menerima masukan. Mereka secara jujur mengakui bahwa ini memang benar ada masalah. Dan mereka berkumpul, berembuk, berdiskusi apa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu pada ayat yang ketiga dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Jadi para rasul meminta supaya dipilih 7 orang yang penuh dengan roh dan hikmat, yang juga dikenal sebagai orang baik. Supaya 7 orang ini bisa melaksanakan yang disebut di dalam Kisah Para Rasul sebagai pelayanan meja. Pelayanan meja ini salah satunya termasuk mengurusi distribusi bantuan untuk para janda-janda itu tadi, yang menjadi akar masalah dari kisah ini. Nah, saudara-saudari, sampai dengan hari ini gereja masih mengangkat para pelayan meja ini. Para pelayan meja ini hari ini disebut sebagai diakon. Mereka adalah orang-orang yang menerima tahbisan tingkat pertama. Jadi gereja mengenal ada 3 tingkat tahbisan. Tingkat pertama disebut sebagai tahbisan diakonat untuk menjadi diakon. Tahbisan tingkat kedua adalah tahbisan presbiterat. Diakon yang menerima tahbisan presbiterat akan menjadi seorang presbiter atau menjadi seorang imam. Kemudian ada tingkat tahbisan yang ketiga, yaitu tahbisan episkopat. Seorang presbiter atau seorang imam yang menerima tahbisan episkopat, dia menjadi seorang uskup. 3 tingkat tahbisan: diakonat, presbiterat, episkopat. Diakon, imam atau presbiter, dan uskup. Nah, yang dibicarakan dalam kisah ini itu adalah tentang tahbisan diakonat. Sekali lagi dipilih 7 orang diakon untuk membantu para rasul dalam hal pelayanan meja. Ayat kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ini adalah nama 7 diakon pertama yang ditabiskan oleh para rasul. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Sampai dengan hari ini peristiwa ini masih terjadi. Seorang diakon ditabiskan melalui penumpangan tangan uskup. Ayat terakhir, ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Karena masalah pembagian bantuan itu tadi sudah selesai, masalah pelayanan meja itu sudah diatasi dengan mengangkat 7 orang diakon, maka para rasul bisa kembali berfokus untuk pelayanan doa dan firman. Dengan demikian, masalah yang tadi muncul di awal akhirnya bisa diatasi. Ingin diajarkan kepada kita bahwa kalau kita berjumpa dengan masalah,
Mari kita mencari solusinya. Jangan malah memperburuk masalah. Jangan malah membuat masalah menjadi semakin heboh. Kita diajak menjadi orang-orang yang menawarkan jalan keluar. Karena kalau masalah sudah dijawab dengan jalan keluar, maka dampaknya adalah yang terjadi pada ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin banyak. Dan jangan lupa, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bayangkan saudara-saudari, yang bergabung bukan hanya orang-orang Yahudi biasa, tetapi para imam pun menyerahkan diri dan percaya. Artinya para imam Yahudi, para pemimpin agama Yahudi, mulai perlahan-lahan ada yang dibaptis dan menjadi Kristen. Kalau mau disimpulkan saudara-saudari, bacaan Injil tadi menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam bacaan yang kedua ditegaskan bahwa sang jalan, kebenaran, dan kehidupan ini disebut sebagai batu yang hidup. Dan dia membuat kita menjadi batu-batu yang hidup juga, yang disusun untuk membangun rumah rohani, yang adalah persekutuan jemaat, yang adalah gereja. Dengan adanya persekutuan jemaat itu, dengan adanya gereja, karya-karya besar Tuhan bisa terus-menerus dilakukan di dunia ini. Itulah yang terjadi dalam bacaan pertama. Dan yang juga terjadi sampai dengan hari ini di tengah dunia. Umat Kristen, gereja, adalah persekutuan jemaat yang terus-menerus mewartakan karya Kristus. Terus-menerus berusaha supaya pesan Injil didengar di dunia. Kalau ada perpecahan, kalau ada perang, maka pesan damai diwartakan oleh gereja. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Gereja sebagai bagian dari solusi untuk masalah-masalah dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.